Selamat datang di bulan Maret, bulan yang ketiga dari tahun 2024 ini, dan kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin dan menolong kita selama 2 bulan terakhir. Dan hari ini seperti biasa kita akan masuk pada tema yang baru. 2 bulan yang pertama kita bicara mengenai loving God, kita bicara mengenai faith, kita bicara mengenai holiness, iman dan juga kekudusan. Tetapi yang bulan 3 dan bulan 4 ini, selama 2 bulan ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama membangun kehidupan kita untuk loving people, untuk mengasihi sesama kita. Dan itu selalu dimulai dari keluarga. Dan setelah itu bulan April nanti kita akan bicara mengenai komunitas, kita bicara mengenai kelompok-kelompok kecil, kita akan bicara mengenai bagaimana kita hidup di dalam masyarakat, di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, dan di situ kita menjadi berkat. Baik, hari ini saya mulai mengenai keluarga, family, tetapi saya mau kasih judul khotbah saya pada hari ini adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Boleh yang laki-laki katakan saya laki-laki. Thank you. Yang perempuan bilang saya perempuan. Yang laki-laki lambaikan tangan katakan I'm a man. Thank you. Good. I'm a man. Yang perempuan katakan saya perempuan. Yang perempuan boleh katakan saya perempuan. Jangan ada yang terbalik ya. Ya, sekali lagi karena dunia ini udah mengacaukan segala sesuatu sehingga identitas sudah nggak jelas. Mana laki, mana perempuan udah nggak jelas. Tapi firman Allah dengan tegas katakan laki-laki dan perempuan. Jadi selalu kita harus kembali kepada firman Tuhan. Nah, saya mulai dengan value kita dalam gereja ini, kita punya value yang kita nggak mau value ini di-violate ya. Kita nggak mau nilai-nilai ini dihianati. Kita nggak mau nilai-nilai ini kita abaikan. Karena ini yang akan membentuk siapa kita. Ya, value itu akan membentuk identitas kita. Value akan membentuk siapa saya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya hidupi, apa yang saya percayai. That is our value. Itu nilai kita, dan salah satu nilai kita adalah family is priority. Jadi keluarga itu sangat penting, saudara. Jangan underestimate keluarga hanya karena saudara udah menikah. Jangan anggap bahwa sudah selesai. Enggak. Kita terus harus membangun, saudara. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari, ada banyak hal di mana kita perlu terus bertumbuh di dalam family, because family is priority. Kenapa family is priority? Karena kita mengerti sejak awal Tuhan adalah menampakkan dirinya sebagai Tuhan yang kasih. He is a loving God. Dia adalah Tuhan yang karakternya adalah kasih, saudara. Bawaannya adalah kasih. Dia bangkit saja, itu kasih yang keluar, saudara. Ya, jadi apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan lakukan, identitasnya dia adalah Allah kasih. Dan untuk menyatakan kasihnya, dia menciptakan sebuah keluarga, institusi yang namanya keluarga. Dan dia menciptakan menurut gambar dan rupanya. Jadi Allah ini sebenarnya sejak awal Allah sangat menginginkan keluarga. Bukan berarti karena Allah itu nggak suka sendirian, Tuhan itu nggak sendirian, dia ada 3, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi dia nggak pernah kesendirian, mereka nggak pernah sendirian, 3 di dalam 1. Nah, tapi Allah ingin menunjukkan, ini loh yang bentuknya kasih itu ini dalam bentuk sebuah family. Makanya sejak awal Tuhan ciptakan Adam dan Hawa dalam bentuk keluarga, sejak awal dalam penciptaan. Lalu kita juga mengerti bahwa Allah juga menciptakan bukan cuma sekedar keluarga di dalam awalnya, di dalam perjanjian lama, di awal perjanjian lama. Tapi di akhir dari perjanjian lama kita juga mengerti bahwa hati Bapa akan kembali kepada anak, bicara mengenai keluarga. Dimulai dengan perjanjian baru, Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, itu juga dalam sebuah keluarga, dalam sebuah pernikahan. Air berubah menjadi air anggur. Mujizat pertama aja ada dalam keluarga, saudara. Jadi family is priority, family is important. Itu sangat signifikan, family matters, saudara. Jadi sangat penting, keluarga ini sangat penting. Karena itu ada di hatinya Tuhan gitu. Nah, kalau kita gak peduli sama keluarga, artinya kita gak peduli juga sama apa yang Tuhan peduli. Jadi kita harus peduli dengan apa yang Tuhan peduli. Itu namanya kita sama dengan Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Lalu kalau kita baca dalam kitab Wahyu di akhir dari kitab perjanjian baru pun sama. Bahwa akan ada pernikahan anak domba. Perkawinan anak domba. Yaitu menggambarkan antara Yesus sebagai mempelai pria dan gereja sebagai mempelai wanita. Ada pertemuan, perkawinan anak domba itu istilahnya. Nah, itu ada khotbah tersendiri buat itu. Tetapi di akhir dari perjanjian baru pun dalam kitab Wahyu, keluarga. Jadi sejak awal sampai pada akhir, keluarga matters. Keluarga itu penting karena keluarga ada di hatinya Allah untuk mempertontonkan, untuk memperlihatkan this is our identity. Inilah identitas kita. Jadi makanya setiap orang yang ada dalam dunia ini
Pasti punya keluarga diakui atau tidak diakui. Dan pasti bertumbuh dari sebuah keluarga. Makanya ada quote yang saya selalu aja ungkapkan. Dan saya mau saudara terus ingat ini bahwa home is a place where everything starts. Rumah adalah tempat di mana segala sesuatunya dimulai. Apa yang terjadi di masyarakat selalu dimulai dari rumah. Semua yang baik dari rumah akan dibawa baik keluar dari rumah. Tetapi semua yang buruk yang terjadi dalam masyarakat biasanya itu terjadi karena diawali di rumah. Jadi kerusakan yang terjadi di rumah menyebabkan kerusakan terjadi di masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat kita, bagaimana komunitas kita sangat ditentukan oleh bagaimana keluarga kita. Dan keluarga itu ada dua unsur nih yang paling dekat adalah laki-laki dan perempuan. Pria dan wanita. Nah makanya kenapa di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, kalau kita baca ayat 22 sampai dengan ayat 32, saya akan bacakan ini buat saudara. Itu bicara mengenai hubungan suami istri. Suami itu selalu pria. Istri itu selalu perempuan. Gak ada yang namanya suaminya kayak lelaki. Betul kan? Gak ada. Suami kayak lelaki. Kayak lelaki itu berarti apa? Oh dia kayak lelaki loh. Ya dia perempuan. Tapi gak pernah perempuan jadi suami. Dan gak pernah juga istri atau istri itu dari lelaki. Jangan mix up saudara. Karena iblis mencoba untuk menghancurkan ini ada alasannya. Nanti di ujung saya akan kasih tahu saudara apa alasannya kenapa iblis mau coba hancurkan ini. Dan banyak manusia taat lagi ngikutin itunya. No, kita harus bicara keras, kita harus bicara kuat. Laki-laki dan perempuan. Sekali lagi yang laki-laki katakan saya laki-laki. Yang perempuan katakan saya perempuan. Efesus 5 ayat 22, saya bacakan buat saudara ya. Saudara sekali lagi siap catat firman Tuhan ini, karena ini penting buat kita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, ayat 25. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Nah saudara, khotbah tentang keluarga biasanya analogi semua khotbah tentang keluarga itu bicara mengenai suami istri. Mengenai orang yang sudah menikah. Betul. Atau khotbah mengenai keluarga biasanya mengenai orang tua, parenting. Bagaimana menjadi orang tua yang baik. Betul. Sehingga sepertinya nggak ada relevansinya dengan orang-orang yang belum menikah. No. Hari ini saya bicara lebih banyak kepada mereka yang belum menikah. Laki-laki yang belum menikah dan mau menikah katakan, saya mau. Yang belum menikah terus, tapi saya suatu saat akan menikah, katakan, saya akan menikah. Ada apa dengan laki-laki ini yang belum menikah? Yang perempuan, suatu saat saya akan menikah. Saya akan menikah. Atau enggak juga, enggak apa-apa sih. Kalau saudara enggak mau menikah enggak apa-apa. Paulus aja enggak menikah pastor, enggak apa-apa. Tapi menikahlah dengan Kristus jadi hamba Tuhan. Jadi pendeta, paling enggak full time di gereja. No. Gini saudara, saya mau bicara tentang semua usia. Semua yang disebut laki-laki dan perempuan. Jadi it doesn't matter saudara udah menikah atau belum. Atau sudah menikah. Dan sudah punya anak, sudah punya cucu bahkan, nggak apa-apa, bagus. Ini juga sekaligus buat parenting. Belajar untuk kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga dan sekaligus belajar untuk menjadi orang tua, sekaligus belajar menjadi anak yang akan jadi orang tua.
Oke, siap-siap ya. Kalian yang belum menikah dengar ini baik-baik. Karena ini pelajaran penting buat kita. Sebab itu saya mulai dengan ini. Sebab itu ayat 31. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya selalu berpikir, Tuhan kenapa kok disebutnya cuma laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya? Bagaimana dengan seorang perempuan? Kan mereka juga akan meninggalkan ayah dan ibunya gitu. Kok cuma laki-laki? Apa maksudnya? Saya sementara bertanya, Tuhan memberikan pewahyuan dan ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Laki-laki, ini jangan bilang suami atau bapak dulu ya, tapi laki-laki adalah seorang yang punya potensi dan di dalamnya itu ada kekuatan sebagai sumber. Sebagai yang create sesuatu. The beginner of something. Dia adalah seorang yang memulai sesuatu. The beginner yang melahirkan sesuatu. Yang mengeluarkan sesuatu. Dan yang membangun sesuatu. Yang memelihara sesuatu. Makanya kalau dalam bahasa Latin itu pater disebutnya kita biasa father. Ya, father itu berasal dari katanya Latinnya adalah pater. Pater itu kalau di Katolik pater. Pater gitu ya, mungkin sudah sering dengar. Nah itu artinya adalah Bapa. Makanya disebut Allah Bapa itu bukan karena Tuhan kita itu laki-laki. Tapi karena memang punya pengertian bahwa Allah itu adalah yang memulai segala sesuatu, sumber segala sesuatu, penyedia segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu, yang memberi makan, yang melindungi, yang menjadi author of something, yang menjadi pencipta atau pengarang dari sesuatu, the beginner of everything katanya. Seorang laki-laki akan menjadi bapak, makanya kalian yang belum menikah, belum jadi suami, gak apa-apa, kalian laki-laki. Bilang, saya laki-laki, yang laki-laki. Saya laki-laki, artinya di dalam saudara, di dalam saya sebagai laki-laki, itu memang sudah ada potensi atau sumber yang akan menjadi payung atau yang menjadi perlindungan, yang akan menjadi penyedia, yang akan menjadi perlindungan buat orang lain nantinya. Jadi di dalam saudara nih yang laki-laki ingat, ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan ciptakan itu sebagai laki-laki. Makanya disebut menjadi bapak katanya. Oleh sebab itu ketika seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, sebetulnya dia sudah siap, perhatikan. Ketika seorang anak laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, dia sendiri sekarang, dia sudah siap untuk menjadi sumber yang baru untuk sebuah komunitas yang baru. Sudah bersama dengan saya? Saya kasih contoh ya, yang paling gampang saya kasih contoh. Payung masuk. Oke, Regan sekarang saya udah hafal namanya. Ini Nia, Kiki sama Iren. Oke, yang tadi suami istri mana? Ya, kalian sini, Kalian sini, Deh buka itunya. Buka payungnya. Oke, kamu payungan. Oke, kamu payungan sama Iren, anak perempuan. Saudara ini suami istri. Ini dia suami istri dulu. Anak jangan datang dulu. Anak datang setelahnya. Ini suami istri, ya. Ada yang ketawa kamu. Ini mereka sepupu ya. Jadi oke ya. Jadi ini suami, itu istri. Dari suami istri. Nah, suami memegang perlindungan, dia sumber. Dia yang mengcover keluarganya. Oke, dia punya anak, mereka punya anak perempuan. Anak perempuan ada di bawah covering orang tuanya, di bawah covering papahnya. Gen, buka itunya kamu, payungnya kamu buka. Oke, saya minta satu, Verita. Saya butuh perempuan untuk menjadi istri. Karena istri saya nggak ada soalnya. Pinjam ya, Indra, mana Indra? Indra, pinjam istrimu Indra. Oke, Regen adalah anak laki-laki. Kamu ini, nah ini suami istri yang memayungi juga, punya anak laki-laki. Nah firman Tuhan bilangnya apa? Sebab itu laki-laki Regen, akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kamu keluar, oke tahan di situ, bentar. Lalu dia akan mengambil seorang istri. Ini perhatikan baik-baik, Ren. Sudah lihat gak? Tanpa payung, keluarga ini gak akan pernah kuat. Jadi harus jelas dulu bahwa seorang laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, siap untuk bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging dengan istrinya. Makanya waktu anak laki-laki, Ren balik dulu. Waktu anak laki-laki ini keluar, dia mesti keluar dengan siap payungnya. Siap payungnya. Kita orang tua udah selesai.
udah selesai untuk dia. Boleh duduk, thank you ya. Sudah selesai dengan dia, tapi kan dia nih udah siap dengan semua tanggung jawab, dengan semua kesiapannya sebagai seorang laki-laki yang akan mengambil seorang perempuan keluar dari payung bapaknya, sekarang masuk kepada payung baru, payung suaminya. Jadi makanya seorang wanita itu bukannya meninggalkan ayahnya dan ibunya, cuma sekedar berpindah payung dari bapaknya kepada laki-laki yang lain yang disebut dengan suaminya. Sudah bersama dengan saya? Makanya kalau saudara ingat, kamu pegang dulu payungnya. Seorang anak perempuan kalau menikah biasanya dianterin sama bapaknya, tuntun, kamu mundur dulu bentar. Tunggu dulu, jangan kemana-mana dulu. Seorang laki-laki akan nungguin di altar, terus ngeliatin anak perempuannya dianterin sama bapaknya. Sudah pernah lihat itu? Ya, itu sebenarnya ceritanya begini. Saya siap dengan payung saya akan terima perpindahan otoritas dari seorang putrinya bapak, diantar sama bapak ke sana. Bawa payungnya, bawa payungnya. Ini simulasi aja. Stop sampai di sini. Lalu apa yang bapaknya bilang? Mulai hari ini saya udah gak lagi mayungin dia. Mulai hari ini kamu adalah payung buat dia. Oleh sebab itu serahkan anaknya. Serahkan. Berpindahlah otoritas yang tadinya dia ada di bawah papahnya, sekarang dia ada di bawah suaminya. Laki-lakinya sama. Sudah ngerti? Tepuk tangan dulu buat mereka. Kalian boleh duduk. Silahkan duduk. Thank you. Nah, sekarang saudara, saya mau jelasin ini buat saudara. Ini penting banget. Seorang laki-laki, makanya di ayat yang ke-25. Tahan dulu ilustrasi tadi, saya akan jelaskan buat saudara. Efesus 5 ayat yang 25 bilang gini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara perhatikan baik-baik. Suami, kasihilah istrimu. Enggak stop sampai di situ. Ada banyak laki-laki berpikir gini, kalau saya mengasihi istri saya itu artinya, saya mencintai dia, saya pelukin dia, saya bisa having sex sama dia, saya bisa mencumbu dia. Semua yang baik-baik, I love you, honey, bla 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 bla. Tunggu dulu. Kasih bukan cuma sekedar perasaan. Kasih bukan cuma sekedar saya suka. Tetapi ketika saya mengasihi, artinya saya punya tanggung jawab penuh terhadap istri saya. Saya akan menjadi cover buat istri saya. Saya akan menjadi perlindungan buat istri saya. Saya akan menjadi perlindungan dan pemelihara buat keluarga saya. Saya bertanggung jawab jagain dia. Saya bertanggung jawab, kalau Alkitab tadi bilang, saya bertanggung jawab untuk menguduskan diri saya. Sehingga dengan kekudusan saya, istri saya kudus. Makanya hati-hati dengan pernikahan, para laki-laki nih, dengerin saya. Yang belum menikah khususnya. Bangun diri kita sedemikian rupa untuk menjadi orang-orang yang punya integritas. Untuk menjadi orang-orang yang punya tanggung jawab sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar, I love you. Bukan cuma sekedar, aku sarangeo. Saudara, itu langkah awalnya aja. Tapi setelah nanti kita berjalan jauh, dibutuhkan tanggung jawab sebagai seorang laki-laki yang berani untuk berkorban buat istrinya, berani berkorban buat anak-anaknya, berani berkorban buat keluarganya. Itu yang artinya dia punya payung. Sebelum kalian yang laki-laki khususnya, kalian laki-laki yang belum punya payung, jangan ambil anak orang untuk kalian pakai. Sorry, bahasa saya kasar. Kenapa? Karena kalian gak siap untuk payungin perempuan orang ini. Anak wanita orang ini. Kalau gak siap, keluarga ini akan jadi berantakan. Makanya konsep ini harus kuat untuk setiap laki-laki yang akan segera menikah nanti. Bangun karaktermu sebagai orang yang bertanggung jawab. Bangun karaktermu sebagai orang yang bisa walaupun menderita, saya siap demi untuk keluarga saya. Demi untuk istri saya. Ini penting saudara. Kasih bukan hanya bicara mengenai perasaan, tapi kasih bicara mengenai pilihan. Seorang laki-laki memilih untuk mengasihi sama seperti Yesus. Walaupun aku tahu aku akan dihina. Walaupun aku tahu aku akan diludahi. Walaupun aku tahu aku akan direndahkan. Walaupun aku tahu aku akan disalib.
walaupun aku tahu aku akan dibunuh sampai mati, tapi anyway, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga aku rela mengaruniakan anakku yang tunggal. Yesus tetap datang ke dalam dunia, walaupun dia tahu bahwa dia akan dihina, walaupun tahu dia akan dianiaya, walaupun tahu dia akan dibunuh, tapi karena cintanya yang besar, seperti Kristus kepada jemaat, demikian seharusnya seorang laki-laki untuk istrinya. Jadi pernikahan bukan cuma sekedar unyu-unyu, omon-omon. Pernikahan bukan cuma sekedar, gue suka sama lu, daripada gue gak sama dia, daripada gue telat, daripada gue ini dan lain sebagainya. Enggak. Pernikahan itu siapkan dirimu, hai anak-anak laki-laki, siapkan dirimu menjadi orang yang full, menjadi orang yang penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kekuatan visi, penuh dengan hati yang besar, penuh untuk bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari pasanganmu nanti. Penuh, itu yang namanya, hai suami, kasihilah istrimu. Ini gak gampang, saudara. Makanya sebelum kalian punya payung yang siap untuk berpindahnya seorang anak perempuan dari payung bapaknya kepada payungmu, jangan pernah, ini tanggung jawab nih, sentuh apa yang bukan milikmu. Anak perempuan orang lain walaupun kau bilang, dia cinta sama saya juga cinta sama dia. Kami pacaran udah lama, tapi hanya karena udah pacaran lama bukan berarti kamu bisa mengambil dia dari orang tuanya sebelum diizinkan. Pacaran saudara, laki-laki harus bertanggung jawab. Jaga pacarmu. Jangan obok-obok. Kayak Yosua nyanyi di obok-obok. No. Dia bukan milikmu sebelum engkau menikah dan sebelum engkau diberkati dalam pernikahan kudus. Makanya laki-laki mesti bertanggung jawab. Kalau pacaran tanggung jawab. Oh pastor saya tanggung jawab, dia udah isi, saya tanggung jawab. Lu enak aja lu udah isi duluan lu baru tanggung jawab. Sudah ngerti maksud saya? Tanggung jawab itu artinya tunggu sampai waktunya, sabar sampai waktunya, dan minta tepat pada waktunya. Datengin orang tuanya, datengin papa mamanya. Om, tante, saya udah punya payung. Om, tante rela, saya senang, saya suka, saya mengasihi anak om, anak tante. Saya udah punya payung. Payungmu segede apa? Masih kecil sih, tapi bisa berkembang. Tapi paling nggak saya udah punya payung om. Saya siap, tanggung jawab. Saya siap. Minta dulu, kalau dikasih, puji Tuhan. Tunggu dulu sampai diberkatin. Kalau udah diberkati, amin. Hari ini sampai dengan seterusnya, engkau sah menjadi suami dan istri. Nah, dari situ baru buka slayernya. Buka slayer, baru boleh slayernya. Mah, ya itu mah yang ada di balik slayernya. Baru kamu itu milikmu. Ntar malam baru enging-eng. Jadi jangan enging-eng duluan terus belum minta apa-apa. Itu namanya pencuri. Saudara, laki-laki, dengar laki-laki. Wibawa otoritas kita adalah ketika kita bersabar. Alkitab bilang Amsal, orang yang sabar melebihi pahlawan kota. Kalau sabar dalam pacaran, gak main terjang aja waktu pacaran, sabar, tahan. Gue gak tahan. Sampai diberkatin, tahan. Kamu udah lebih daripada pahlawan. Perempuan-perempuan mau dapat pahlawan apa mau dapat pecundang? Pahlawan artinya apa? Sabar nunggu sesuatu. Sampai pada waktunya. Yang bersama dengan saya katakan amin. So ini penting banget. Jadi laki-laki kamu punya tanggung jawab. Jadi sekali lagi ya, ini bukan cuma sekedar buat yang sudah menikah, tapi yang belum menikah. Jaga dirimu baik-baik sampai nanti Tuhan berkati kamu. Jadi karena pemimpin yang bersih itu khususnya suami, saudara. Suami yang bersih hidupnya itu membuat keluarganya bersih. Karena dibilang, karena suami itu seperti memandikan istrinya dengan firman dan kebenaran. Itu membuat istrinya jadi kudus. Laki-laki, suami yang udah punya istri di rumah, terus sering main jajan di luar, jajan tanda kutipnya di luar, itu dia sedang tidak menguduskan ranjang pernikahannya.
Dan ketika dia mengotori ranjang pernikahannya di luar rumah, terus dia bawa pulang ke rumah, dia sedang membawa dosa, penyakit, kutuk masuk ke dalam rumahnya dan menyebabkan orang yang seharusnya ada di bawah payungnya menjadi orang yang rusak, menjadi orang yang hancur, menjadi orang yang juga tercemar. Kekudusan seorang suami menyebabkan kekudusan istrinya dan anak-anaknya. Makanya kenapa suami harus jaga kekudusan dengan sungguh-sungguh. Karena kekudusan suami sangat menentukan kekudusan rumah tangganya. Ini payung. Kalau engkau mengasihi istrimu artinya engkau menjaga hidupmu benar dan kudus. Laki-laki, perhatikan. Ini buat saya juga sama. Karena saya juga laki-laki. Jadi harus dijaga betul-betul. Cobaannya banyak, pastor. I know. Bukan cuma sekedar saudara yang dicobai. Pendeta pun dicobai. Dan harus menjaga diri, mengcover dengan orang-orang yang dekat, dengan orang-orang yang selalu bisa mendoakan. Saudara, by the way, saudara perlu tahu bahwa saya ini punya tim doa. Ada beberapa tim doa di tempat ini yang kalau saya pergi kemana-mana selalu tolong doain saya, tolong jagain saya. Tolong, ini saya perlu ini, saya minta dukungan doa. Kenapa? Karena saya tahu saya nggak akan kuat. Karena seringkali jalan sendiri kemana-mana cukup waktunya lama. Dan lain sebagainya, saya perlu menjaga ini. Karena once saya jatuh di dalam semua yang gak benar, itu akan saya bawa pulang ke rumah dan menyebabkan kejatuhan dalam rumah saya. Bagaimana dengan pekerjaan? Laki-laki bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Hati-hati, kalau uang yang kita dapat itu berasal dari comberan, maafkan saya nih pakai bahasa itu. Dari got yang kotor, comberan yang kotor, terus comberan yang kita dapatkan, kita senang. Saya dapat uang banyak, tapi hasilnya itu hasil dari korupsi, hasil dari kekotoran yang ada. Dan saya bawa pulang ke rumah, saya belikan semua makanan dan kebutuhan buat istri dan anak-anak saya. Artinya saya sedang tidak menguduskan keluarga saya, karena saya bawa kotoran masuk ke rumah, dan saya jejelin mereka pakai makanan dari comberan. Sudah ngerti maksud saya? Hati-hati kalau kita kerja makanya. Jujur dalam pekerjaan. Seberapapun yang kita dapat, ucapkan syukur. Tuhan memberkati orang yang mengucap syukur. Bukan orang yang mengeluh kesah dan ingin cepat jadi kaya. Karena orang yang cepat ingin jadi kaya, pasti jatuh. Tapi orang yang sabar, dia kerjakan dengan setia, dia kerjakan dengan pintar, dia terus belajar, dia terus bertumbuh di dalam karakter dan kejujurannya. Maka dia bawa pulang makanan yang sehat buat keluarganya. Saudara, ini penting banget. Seorang suami juga bukan cuma sekedar itu. Seorang suami juga adalah seorang imam di dalam rumahnya. Pemimpin rohani dalam rumahnya. Jangan salah, 80% gereja di Korea itu yang hadir kalau persekutuan doa, ibu-ibu. 20%-nya laki-laki. Terus kalau ditanya kemana laki-laki? Kerja. Oke, bisa dimaklumin. Tetapi giliran di rumah, seharusnya walaupun suaminya kerja, suami tetap harus jadi pemimpin rohani di rumahnya. Jangan ntar lagi doa, kita akan 40 day Bible reading challenge ya. 40 hari lagi baca Alkitab sama-sama dengan keluarga. Suami yang harus bilang, anak-anak waktunya baca Alkitab. Anak-anak waktunya berdoa. Suami harus pimpin, suami tumpangan tangan buat istri. Suami tumpangan tangan buat anak-anak. Itu namanya payung rohani buat anak-anak kita, buat istri kita. Yang pria-pria yang udah suami, yang belum menikah sama. Latih dirimu secara rohani. Supaya once nanti kamu punya payungmu sendiri dan kamu bisa undang orang masuk dalam payungmu, seorang masuk dalam payungmu, engkau siap untuk menjadi pemimpin rohani di rumahmu. Oh ya, jangan ntar kalau lagi berdoa, mama yang berdoa ya, papa belum bisa berdoa. Belajar. Makanya ada life group, makanya ada strong man, 1, 2, 3. Ya kan, itu belajar saudara. Makanya kenapa gereja kita punya strong man. Enggak sembarangan tuh strong man. Enggak cuma strong-strongan begitu aja saudara. Enggak, tapi strong di dalam kerohanian. Kuat di dalam rohnya. Sehingga dia bisa mendirect keluarganya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia ngerti kehendak Tuhan. Dia mengerti visinya Tuhan. Dan dia bawa keluarganya masuk dalam hal-hal yang baik secara rohani. Suami harus ngerti prinsip ini. Ayo kita baca Alkitab. Ini waktunya buat berdoa. Suami yang pimpin. Istri jadi co-pilotnya nanti. Istri yang akan mendukung suaminya. Oke, anak-anak, papa udah bilang, come on, mama yang masuk. Ntar saya giliran mama, sekarang papa dulu. Suami harus berani merendahkan diri seperti Yesus merendahkan diri. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Dan memang aku adalah guru dan Tuhan. Tapi apa yang aku lakukan haruslah engkau juga lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Dia berdiri di tengah-tengah murid-murid yang sedang duduk. Dia ambil baskom. Dia ambil kain lap, lalu dia berlutut,
dia cuci kaki murid-muridnya. Yesus yang adalah guru dan Tuhan, Yesus yang adalah pemimpin, dia rela melayani. Suami harus rela melayani di rumah. Istri-istri gak ada yang amen nih, gak apa-apa. Udah. Saya lagi bantuin istri soalnya. Ya betul, kenceng banget ya betul ya. Istri salah, istri benar, selalu benar. Kan selalu ada tuh di TikTok kan selalu ada ya. Kalau suami salah, minta maaf. Kalau istri salah, suami yang salah. Ujungnya begitu tuh. Ya hanya kenceng, kamu udah. Benar gak saudara? Ya kan? Jadi susah memang. Berani gak suami seperti Yesus? Walaupun suami benar, istri salah. Suami datang sama istrinya. Mah, saya gak mau kayak begini terus nih. Kalau memang kamu pikir saya salah, saya minta maaf. Itu namanya cuci kaki istri. Itu yang Yesus lakukan. Pemulihan akan terjadi ketika suami berlaku seperti Yesus. Tapi pemulihan gak akan pernah terjadi. Sementara suami terus mengeraskan kepala. Mana lebih baik? Memenangkan sebuah perdebatan atau memenangkan sebuah hubungan? Saya memilih memenangkan sebuah hubungan daripada memilih sebuah kemenangan atas perdebatan. Kalau debat saya pasti menang. Saya paling banyak ngomong soalnya. Istri saya gak banyak ngomong. Tapi saya memilih untuk hubungan kami dimenangkan. Daripada perdebatan saya yang menang, tetap ujungnya keluarga saya kalah. Sudah ngerti maksud saya? Jadi mengasihi istri itu gak cuma sekedar perasaan, tapi pilihan. Untuk membuat sebuah rumah tangga kuat. Untuk membuat sebuah komunitas nanti ujungnya kuat. Seorang anak laki-laki harus belajar hidup sebagai laki-laki di rumah bapaknya. Karena suatu saat dia akan menjadi seorang suami dan bapak dalam rumahnya yang baru. Dan ini adalah nasihat dari Raja Daud kepada Salomo anaknya. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Perhatikan saudara. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hai anakku laki-laki. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya, yang pertama, kalau engkau lakukan ini. Engkau menjaga hidupmu. Engkau membangun hidupmu untuk setia kepada Tuhan. Dan mentaati segala aturannya, perintahnya, ketetapannya, ketentuannya. Maka engkau akan beruntung. Engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ayat 4. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya. Saudara dengar saya, perhatikan baik-baik. Tanda bahwa saya mengasihi istri saya adalah ketika saya menjaga hidup saya sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dengar baik-baik, perhatikan. Tanda saya mengasihi, suami kasihlah istrimu. Dan ini harusnya dilatih sejak sebelum menikah. Saya membiasakan membangun diri saya setia kepada aturan Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan, sehingga menyebabkan kehidupan saya beruntung dan semua janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saya. Inilah laki-laki yang bawa payung. Ketika ada seorang wanita masuk dalam hidupnya sebagai istrinya, maka seorang laki-laki yang ikut perintah Tuhan, yang hidupnya beruntung, yang hidupnya terima semua janji Tuhan, ini yang dia punya, dia payungin istrinya, payungnya menjadi satu. Istri menjadi satu dengan dia, menjadi satu daging dengan dia, sehingga istrinya pun mendapatkan keuntungan, menerima semua janji Tuhan. Karena ada seorang laki-laki yang siap untuk itu. Sudah ngerti maksud saya? Makanya sebagai laki-laki, bangun hidupmu. Jangan cuma sekedar bangun karir, bangun hidup kerohanianmu. Bangun hidup cintamu kepada Tuhan. Maka itulah yang akan membuat engkau beruntung dan semua janji Tuhan jadi kenyataan dalam hidupmu.
Dan siapapun yang menjadi pasangan hidupmu akan menerima semua berkat Tuhan itu karena dia bersama-sama dengan kamu. Itu artinya suami yang pegangin payung buat istrinya. Amin. Akibat langsung adalah keberuntungan dalam kehidupan dan penggenapan janji Tuhan untuk kehidupannya. Ingat bagaimana Adam gagal menjadi seorang laki-laki dalam keluarga. Iblis masuk dan menghancurkan semua yang baik dalam keluarga. Kutuk atas istri dan anak-anak, kutuk atas tanahnya, kutuk atas dunianya. Kenapa? Karena Adam yang ada bersama dengan istrinya nggak peduli sama istrinya. Yang dicobai adalah istrinya. Alkitab dengan jelas katakan, suaminya yang bersama-sama dengan dia nggak lakukan apa-apa. Ini yang selalu saudara, selalu dikatakan di pria sejati. Suami itu adalah penyebab dari jatuhnya istri. Suaminya lagi enak-enak main Instagram, istrinya lagi dicobai sama iblis. Saya berpikir, ini sekali lagi saudara, ini perenungan liar saya. Harusnya suami yang pada saat itu tahu firman Tuhan, ketika istrinya dicobai sama iblis, dia dengar apa yang iblis katakan itu salah. Harusnya dia stop main Instagramnya. Stop Facebookannya, stop itu semua tuh yang media sosialnya, stop dulu. Dengar istrimu lagi dicobai sama iblis. Kalau saya pada saat itu ada, dan ini saya ngerti kebenarannya. Pada saat itu kan laki-laki punya kuasa penuh atas semua ciptaan Tuhan kan, termasuk atas setan kan. Termasuk atas ular. Jadi waktu ular salah ngomong, pasti saya sebagai suami akan cover istri, mundur sebentar, saya akan hadapin dia. Itu tanggung jawab saudara. Saya hajar nih ular. Saya tangkap kepalanya, saya banting, saya injek, saya potong, saya goreng. Jadi ular goreng. Nggak bisa dia mengalahkan keluarga kami. Karena saya adalah payung buat istri saya. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Adam selalu bilang, karena perempuan. Enggak, Tuhan nggak cari perempuan. Tuhan cari di mana kamu pada saat itu. Mana tanggung jawabmu? Di mana hidupmu saat itu? Di mana pikiranmu saat itu? Engkau nggak lagi sama-sama dengan keluargamu. Dengar baik-baik laki-laki, kita punya tanggung jawab yang besar. Perempuan sekarang. Ibu-ibu jangan senang dulu karena ini bagian ibu-ibu. Saya punya waktu sedikit lagi nih, saya harus selesai dengan ini. Cepat saya selesai. Tapi tenang, saya cover semuanya. Perempuan, Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Kata tunduk seringkali menjadi momok buat banyak perempuan di era emansipasi. Saya mengucap syukur buat ibu kita Kartini yang namanya Harum. Kan Harum namanya. Kita mengucap syukur buat emansipasi. Jadi kata tunduk itu bukan berarti perempuan tuh iya aja, iya gitu. Ditarik kemana aja ngikut aja gitu. Bukan itu tunduk, sudah bukan. Jangan jadi momok kata tunduk ini buat para perempuan. Yes, perempuan diciptakan oleh Tuhan menjadi penolong. Tapi ingat, penolong yang sepadan. Makanya lihat Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau laki-laki, manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa saudara? Penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya sepadan apa saudara? Arti kata sepadan itu seimbang, setara. Itu kayak sparring partner, seimbang, setara saudara. Itu sama, serasi, cocok. Wanita bisa mengerjakan pekerjaan pria, bisa. Wanita bisa olahraga yang dilakukan oleh pria, bisa. Wanita bisa angkat besi, bisa. Wanita bisa berusaha dengan apa yang pria lakukan, bisa saudara. Wanita bisa lakukan apa saja karena wanita setara dengan laki-laki. Amin untuk itu saudara. Tetapi memang pada hakikatnya secara natur, Tuhan sudah menempatkannya laki-laki menjadi pilot. Perempuan menjadi co-pilot, co-pilot. Jadi pendamping yang mendampingi pilotnya. Pilot nggak bisa kerja sendiri, pilot harus kerja dengan asistennya. Itu disebut dengan co-pilot, saudara. Tapi co-pilot punya pengetahuan mengenai pilot. Co-pilot punya pengetahuan semua untuk mengendarai pesawat. Dia punya kemampuan itu. Tetapi dia dengan sengaja, nah ini yang penting saudara. Dia dengan sengaja menundukkan diri, dengan sengaja menempatkan dirinya ada di bawah sebuah otoritas. Itu yang disebut dengan ketundukan. Jadi bukannya cuma ikut-ikut aja, enggak.
Perempuan gak cuma sekedar ikut-ikutan, tapi perempuan justru memberikan masukan. Perempuan memberikan dukungan, perempuan memberikan motivasi, perempuan memberikan daya dorong buat suaminya untuk jadi lebih maju. Karena dia penolongnya. Tapi penolong yang sepadan. Pinter, sama-sama pinter. Makanya janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang antara Rasul Paulus. Seimbang juga dalam pengertian apa? Selevel cara berpikirnya, sama cara berpikirnya, sama kerohaniannya. Semuanya sama, tapi dia menjadi seorang perempuan yang menempatkan diri secara sengaja dan sadar, secara rela dikatakan, I surrender, saya ada di bawah kamu. Ini penting saudara, sebagai perempuan Allah menetapkan hukum ini sebagai penolong yang sepadan. Makanya tadi kembali kepada payung tadi kalau sudah lihat. Tidak dikatakan bahwa perempuan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, tapi perempuan berpindah payung dari satu payung orang tuanya, papahnya, kepada payung yang baru yaitu suaminya. Ketundukannya dulu sebagai seorang anak di rumah, itu sangat berbeda dengan ketundukannya ketika dia menjadi istri di rumah yang baru dengan suaminya. Beda. Ketundukannya adalah, kita mau terbang kemana? Suaminya bilang, ke utara. Setuju, saya akan support kamu. Apa yang bisa saya bantu? Oke, tolong kamu nanti handle ini, handle ini, handle ini. Siap, saya akan siap bantu. Itu dia tuh, saudara, perempuan. Itu dia perempuan. Makanya jadi perempuan juga mesti membangun diri. Jangan jadi gak seimbang nanti sama suaminya. Gak heran, aneh saudara. Ada begitu banyak suami, kok heran sama asistennya tuh bisa gitu. Karena istrinya, saudara, saya mau kita baca ini baik-baik saudara. Saya cepet nih ya. Seorang perempuan yang menjadi masalah kenapa dia gak bisa menundukkan diri adalah, ini perhatikan. Roh independen. Dan roh independen itu cuma dimiliki oleh setan. Aku tidak butuh Tuhan. Aku akan naik ke tempat yang tinggi. Aku akan duduk di atas. Aku akan naik ke utara. Aku akan terus. Aku. Itu roh independen yang aku gak butuh kamu. Aku gak butuh Tuhan. Sama, aku gak butuh laki-laki. Perempuan yang bilang aku gak butuh laki-laki itu punya roh independen yang luar biasa. Padahal Tuhan sendiri ciptakan secara naturnya bahwa dia memang harus ada di bawah otoritas. Dan pria harus memegang otoritas. Jangan pernah dipindahkan otoritasnya dari pria kepada wanita. Dan juga jangan sampai wanita mengambil otoritas dari pria. Kacau rumah tangganya. Itu udah pasti saudara. Karena bertentangan dengan hukum yang Tuhan sudah taruhkan. Hukumnya adalah laki-laki harus jadi otoritas. Dan perempuan akan submit di bawah otoritasnya. Tapi yang sepadan karena menjadi penolong buat dia. Perempuan-perempuan bangun hidupmu sekuat tenaga. Dengar saya harus ngakuin perempuan lebih kuat dari laki-laki. Laki-laki ditinggal istri, kawin lagi. Tapi istri ditinggal suami, belum tentu kawin lagi. Dia bisa gedein anak-anaknya sampai dengan dewasa, lulus, punya cucu, baru nanti dia kawin lagi. Mungkin gitu. Mungkin, saya gak tahu. Saya gak tahu, mungkin. Saya gak tahu. Tapi paling gak dia kuat, dia kuat. Makanya kenapa disebut penolong. Penolong selalu harus lebih kuat dari yang ditolong. Amin saudara. Yang perempuan katakan yes. Suami-suami coba tepuk kalau datang sama istrinya. Terima kasih penolongku, engkau luar biasa. Tanpa engkau aku gak bisa. Saya mengucap syukur saya gak ada istri saya di sini. Dia penolong saya yang hebat, penolong saya yang luar biasa. Wah, tanpa dia tuh kacau balau semuanya. Benar saudara, benar. Jadi istri yang cakap. Nah sekarang kriteria istri itu dicatat di Amsal 31. Saya bacakan dengan cepat buat saudara ya, karena waktu saya terbatas banget nih. Yuk saya bacakan. Saudara masih oke? Mau cepat pulang apa masih mau dengar? Yang di atas katakan amin kalau masih oke. Ya oke. Dengar saudara baik-baik, ini firman Tuhan. Istri yang cakap. Ini bukan cuma sekedar dari bodinya. Bukan cuma sekedar dari mukanya. Body sama muka tuh casing. Casing tuh penting banget kalau bagus. Karena yang nomor satu dilirik casing. Tapi begitu dilihat casing isinya kosong, ditinggalin. Dengar saya. Tapi yang cakap itu artinya dalamnya. Istri yang cakap karakternya, pemikirannya, jiwanya, rohnya. Siapa akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah ini dia saudara, ayat yang ke-11 nih. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Dengar saya. Kenapa suami-suami banyak gak betah di rumah? Karena dia ngerasa istrinya menjadi pendakwa dia di rumah.
Kenapa banyak suami maunya pulang malam nungguin istrinya tidur? Karena dia takut begitu dia pulang dituntut sama istrinya jadi penuntut umum. Oh ya, karena dia nggak jadi penolong, istri nggak jadi penolong. Katanya suaminya hatinya tenang kan, hatinya tuh damai kan suaminya ya. Hatinya tuh kuat gitu hatinya. Kenapa? Dengar saya saudara, ini yang paling penting ini. Karena istrinya tidak menjadi saingan dari suaminya. Ada banyak istri-istri mencoba jadi saingan buat suami. Kalau gaji kamu segitu, saya segini. Kalau kamu bisa kerja itu, saya bisa kerja begitu, begini. Kalau kamu dapat 10, saya bisa 20. Istri selalu berusaha untuk menjadi nomor 1. Kalau yang jelek, anak kamu. Yang bagus, anak saya. Itu jadi saingan terus saudara. Dan itu, ada yang udah mulai colek-colek nih. Itu lu banget tuh gitu. Suaminya percaya kepadanya. Saudara, suami percaya gak ketika, istri-istri dengar. Apakah suamimu bisa percaya ketika dia kasih semua hartanya buat kamu? Atau jangan-jangan suami bilang gini, gila gue kasih semua gue gak kebagian nih. Saya mengucap syukur. Saya bisa mempercayai istri saya. Saya gak punya apapun. Semua rekening koran bank, semua aset, semua atas nama Lim Siu Ching. Loh nanti terus gimana pastor kalau ada apa-apa gimana? Emang ada apa? Gak akan ada apa-apa kalau kita jaga keluarga kita baik-baik. Sudah ngerti maksudnya? Jadi hati suami itu percaya, saya sangat percaya, saya mengucap syukur. Di rumah saya aman, di kerjaan saya aman, di pelayanan saya aman, saya pergi kemana aja aman. Karena hati saya percaya. Istri saya gak akan cheating. Istri saya gak akan makan uang saya. Karena itu uang kami. Dia tidak jahat sama suaminya. Saya baca cepat ya saudara ya. Hati suaminya percaya. Karena istrinya bukan saingan di rumahnya. Nih ayat yang 15. Sudah saya baca cepat ya. Ia bangun kalau masih malam. Ia menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Lihat perempuan semacam ini saudara. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya. Dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Wow. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Gak ada waktu kosong buat dia. Gak ada waktu leha-leha. Drakor boleh kalau semua udah beres. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, kain ungu pakaiannya. Dia bisa punya me time, dia bisa menikmati dirinya tanpa kehilangan esensi dia sebagai istri. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan, ia menjualnya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuat mulutnya dengan hikmat. Membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik. Tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong. Make up tebal adalah bohong. Coba habis make upnya. Aslinya. Kemolekan adalah bohong. Yang di luar itu adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia kalau itu cuma outward. Cuma luarnya saja. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Kesimpulan saya dari semua ayat yang saya baca adalah buat para wanita. Saudara sudah menikah atau belum? Anak-anak perempuan, putri. Kalian akan segera menikah. Kalian sudah kuliah, sedang berpacaran hari ini. Jangan tunggu nanti hari H mau pacaran baru kalian berubah dan membangun diri. Mulai bangun diri dari hari sekarang. Bangunnya gimana? Ini wanita yang disebut dengan water, wanita terpuji. Apa itu? Satu, dia rajin. Perempuan kudu rajin. Percuma elok, percuma cantik. Gedulnya luar biasa. Nggak beres-beres kerjaannya. Ditunda-tunda kerjaannya. Sudah lihat gak tadi seorang wanita ini? Bahkan sampai malam katanya lilinnya nggak padam. Dia bisa gunakan waktunya dengan baik, dengan efektif. Dan menghasilkan dari apa yang dia kerjakan. Sekali lagi saudara, boleh kita
heng-heng, hang-hang, hung-hung. Kita boleh jalan, kita boleh main kemana, kita boleh nge-mall, kita boleh silakan. Tapi ada waktunya. Pandai ngatur keuangan. Waduh, ini kalau dikasih uang, gile bener. Itu kayak bumi yang menyerap air. Nggak bisa habis terus, disedotin terus. Suaminya sak terus aja. Habis-habisan. Nggak pinter ngatur uang. Baru seminggu, Pak, udah gajian belum? Baru seminggu gajian, udah habis lagi. Makanya jadi suaminya nggak percaya kepada dia. Makanya suami nyumput-nyumput. Makanya saya pernah dengar Cak Lontong bilang katanya, istri saya itu pinter cari uang katanya. Wah, saya pikir pinter kerja, enggak. Saya nyumputin di mana ketemu. Pinter cari uang. Itu istri yang selalu cari uang suami itu. Dan gak pernah beres. Saudara, murah hati. Dia bisa berbagi sama orang miskin. Dia bisa mengatur keuangannya untuk dana misi, seed of faith kah, dana visi. Dia bisa atur persembahan-persembahan buat kasih orang, bantu anak sekolah dan lain sebagainya. Dia punya buat itu saudara. Lalu apa? Baik dalam mempersiapkan masa depan. Karena suami itu ngelihat masa depan, suami itu visioner. Dan istri yang harus bisa menolong untuk memanage bagaimana langkahnya bisa sampai di sana. Suaminya dihormati dan dihargai orang. Di balik semua keberhasilan laki-laki selalu ada seorang wanita atau beberapa orang wanita termasuk mamahnya kah? Termasuk orang-orang yang dekat dengan dia. Perkataannya baik dan cakap mengajar bukan tukang gosip. Saya yakin laki-laki suka dengan perempuan yang ngomongnya lemah lembut. Bukannya saya yakin laki-laki suka. Sorry ya, saya exaggerating nih. Sorry, saya berlebihan. Kayaknya gak asik banget muka saya juga, kayak kelihatannya gak asik di sana tuh. Tapi betul. Lah, serius. Saya mau jujur sama kalian, mumpung gak ada istri saya. Loh, kenapa mau jadi ketawa? Saya mau jujur, saya jatuh cinta sama istri saya karena istri saya tenang banget. Betul, dari dulu tuh dia diem aja, mesem. Gak banyak ngomong, jatuh cinta saya. Coba kalau dia lemes, gitu. Ngapain lah, udah cari yang lain. Sudah ngerti maksudnya ya? Enggak, maksud saya gini loh, bukan saya. Tapi banyak laki-laki suka kalau perempuan itu gak banyak ngomong. Tapi banyak menghasilkan. Menghasilkan anak, menghasilkan... Perkataannya baik dan cakap mengajar. Nah ini, tahu apa yang terjadi di rumah. Itu tadi. Nah ini apa yang terjadi di rumah dia gak tahu. Mama, kaos kaki, ini gimana ya? Gak tahu lah, carilah, udah belatak, udah gak tahu saya juga. Sudah bingung, dia udah bingung sama rumahnya. Dia nyimpan beras, gue lupa naruh beras di mana ya? Gak tahu tempat beras ada di mana. Kan kacau itu saudara. Nah ini dia saudara, anak-anaknya tumbuh dengan baik dan terpelihara. Makanya kenapa dia dicintai suami dan anak-anaknya disebut berbahagia dia wanita itu. Wow. Nah jadi apa yang menjadi pelajaran? Saya tutup, saya selesai. Terima kasih buat waktu ini, tambahan yang diberikan buat saya. Apa yang menjadi pelajaran mengenai hubungan laki-laki dan perempuan ini adalah gambaran penting dari bagaimana seharusnya hubungan Yesus dengan gerejanya. Jadi kalau kita ngerti prinsip ini, kita ngerti bagaimana tunduk kepada Yesus, bagaimana Yesus mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi orang di sekitar kita. Itu penting saudara. Kegagalan, makanya Paulus katakan begini, Efesus pasal 5 ayat 32. Rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi apa yang saya bicarakan tadi dari Paulus, tulisannya Paulus, itu semuanya adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Rahasia ini besar. Jadi kegagalan dalam sebuah rumah tangga itu merupakan kegagalan dalam sebuah gereja. Antara gereja dengan Kristus. Hubungan Kristus dengan jemaat dirusak. Gambarnya rusak karena modelnya rusak. Displaynya rusak. Jadi makanya kerusakan rumah tangga itu sebetulnya sedang merusak gambar Yesus dengan jemaat. Itu maksudnya saudara. Jadi makanya kenapa family is priority. Kenapa home is a place where everything starts. Karena dari situlah display Yesus dengan gereja itu terlihat dengan jelas. Bagaimana hubungan suami dengan istri. Bagaimana hubungan anak dengan orang tua. Itu terlihat jelas saudara. Kegagalan hidup dalam rancangan ini menyebabkan gagalnya hubungan yang kuat antara Yesus dan gereja. Gereja bukanlah tubuh Kristus tanpa hubungan yang kuat dengan Yesus.
Gereja hanya akan menjadi sebuah komunitas yang sama dengan kumpulan-kumpulan komunitas lain di masyarakat tanpa kuasa kalau Yesus ada di sana. Ketika gereja kehilangan hubungan dengan Yesus yang adalah kepala, maka gereja kehilangan arti dan tujuan dalam eksistensinya di masyarakat. Iblis makanya mencoba untuk menghancurkan hubungan suami istri, hubungan keluarga. Kenapa? Karena dengan terbangunnya hubungan suami istri dan keluarga yang baik, itu mempertontonkan Yesus dan gerejanya serta kehadirannya di dalam masyarakat. Jadi berkat. Tapi kalau ini hancur, gereja nggak dianggap. Yesus nggak dipertontonkan. Makanya kenapa kita sedang berada dalam bulan komunitas. Gereja kita saat ini sedang membangun fokus melalui life group. Dan ini selaras dengan mission statement kita kan, mempertontonkan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. Dan dalam konteks hari ini adalah melalui keluarga. Keluarga kita sedang mempertontonkan Yesus kepada dunia. Dengan cara kita hidup dalam keluarga kita. Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak. Keluarga adalah display hubungan Yesus dengan gereja, dan gereja adalah satu-satunya gambar Yesus yang dunia bisa lihat. Sekali lagi, gereja adalah satu-satunya gambar Yesus yang dunia bisa lihat. Bukan Yesus yang ada di gambar-gambar itu, kalender, bukan. Tapi yang hidup di dalam keluarga kita. Bagaimana mempertontonkan Yesus pada dunia? Bangun keluarga kita, bangun hubungan suami istri yang benar. Mari bangun kehidupan sebagai laki-laki dan perempuannya Allah. Bangun hubungan ini. Bangun hidup kita sebagai laki-laki. Saya berkomitmen walaupun saya sudah menjadi seorang suami dan ayah. Tapi saya tetap mau membangun hidup saya menjadi seorang laki-laki yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana dengan wanita? Istri saya berkomitmen walaupun udah jadi istri dan jadi mama buat anak-anak. Tapi dia juga tetap mau terus membangun kehidupannya untuk menjadi perempuannya Allah. Dan dengan demikian akan terbentuk keluarga-keluarga yang kuat. Dan saya yakin ini merupakan kerinduan kita bersama-sama. Amin saudara. Gak ada seorang pun dari antara kita yang mau setelah menikah, lihat ya 5 tahun kalau gak cocok kita pisah. Gak ada. Saya yakin. Kita mau terus everlasting sampai hanya maut yang menceraikan kita berdua. Buat kalian yang akan menikah, buat kalian yang masih sedang pacaran, buat kalian yang saat ini masih jomblo tapi nanti suatu saat kalian akan dapat pasangan. Ingat, laki-laki kalian harus siap dengan payung kalian. Yang perempuan kalian harus siap untuk menjadi penopang, pendukung yang sepadan dengan yang pegangin payung kalian nanti. Dan keluarga itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Menyebabkan komunitas diberkati oleh Tuhan. Sehingga dunia akan lihat Yesus dipertontonkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari tundukkan kepala sebentar dan kita akan datang kepada Tuhan.